ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Sehingga nanti ke depannya IKN ini tidak terbengkalai. Ya, menurut informasi sekarang pembangunan di IKN itu sudah selesai, tinggal menunggu tanggal 17 Agustus nanti akan diresmikan. Jadi upacara 79 tahun nanti akan dilaksanakan di sana. Itulah informasi yang kita terima, ya. Dan itu A1 karena pemerintahan yang menyampaikan. Ya. Ini tolong dicatat ini. Makanya nanti kalau Pak Prabowo Subianto ya menjadi presiden, kita mau lihat karena dia sendiri yang menyampaikan pidatonya pada saat mau pelantikan para taruna menjadi perwira. Percuma saja kita bangun ya infrastruktur kalau tidak aman. Cuman pertanyaannya bagaimana supaya aman kalau tidak ada strateginya? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan tujuan nasional adalah keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya jati diri bangsa atau identitas bangsa Indonesia yang Pancasilais ya sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai sekarang ini belum terwujud. Ya. Kenapa? Kemampuan mengolah Trigatra yaitu geografi, demografi, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia belum maksimal untuk mengembangkan kekuatan Pancagatra, yaitu kekuatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ya, jadi ini kita belum terwujud. Sekarang malah sudah menyimpang, sudah bias dari kompas pertama ketika kita mendirikan Indonesia ini. Kita sekarang menghadapi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk pertahanan keamanan. Jadi kita sekarang bangsa Indonesia ini sedang apa? Sedang mengalami perang di segala lini, di segala front, ya baik di ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, secara semesta, kewilayahan dan kerakyatan, ya. Dan yang terjadi sekarang ini adalah kita saling menyalahkan. Presiden baru yang terpilih belum lagi melaksanakan pemerintahannya, sudah tidak ada kepercayaan, sudah banyak tuntutan, belum menjalankan, belum diserah terimakan, sudah banyak rasa ketidakpercayaan. Ya, Indonesia emas dirubah menjadi Indonesia cemas. Jadi ini konflik ini memang dari awal saya masuk di Zoom ini selalu apa yang saya katakan, kita konflik paradigma, konflik terminologi. Ya, konflik terminologi, konflik paradigma. Sekarang kita lihat ya banyaknya undang-undang yang tumpang tindih. Banyaknya undang-undang bukan mensejahterakan rakyat. Apalagi ini ada 5 undang-undang sebelum lengsernya atau berakhirnya rejim yang sekarang memimpin atau mengemban amanat penderitaan rakyat. Undang-undang TNI, undang-undang Polri. Terakhir muncul lagi undang-undang ya mau menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.
sebagai pengganti Watimpres. Entah apa ada udang di balik batu, kita tidak tahu. Tetapi memang sejak reformasi ya 98 sampai saat ini, bahwa reformasi ini menurut beberapa tokoh-tokoh di dalam pemerintahan ini, bahwa reformasi ini gagal total, ya gagal total. Makanya ada tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tapi yang asli pun sudah dirubah. Jadi yang mana yang asli sesuai dengan kesepakatan atau yang disahkan oleh BPUPKI dan PPKI pada saat sebelum Indonesia merdeka. Nah, jadi sekarang bagaimana kita fix problem? Ya, mari kita cari apa persoalannya. Kemudian kita harus mencari find solution, not blame each other. Bahkan sekarang demo ini semakin marak. Bahkan demo akan sampai kepada rencananya pelantikan presiden yang baru. Kemudian tanggal 17 Agustus biasanya tanggal 16 itu presiden melaporkan pertanggungjawaban. Nah, kita lihatlah sampai di mana sebenarnya kepemimpinan nasional itu, ya kepemimpinan negarawan itu melaksanakan tanggung jawabnya ya sebagai pejabat publik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan menjadi perkiraan orang hanya mencari posisi, mencari jabatan, digaji, dapat insentif, dapat fasilitas, ya, taunya kerjanya rutin saja. Kemudian mati. Kan begitu. Nah, makanya tema malam ini sangat penting dan bernilai strategis buat kita semua yang ada di Zoom, termasuk buat pemerintahan yang akan datang. Ya, memang tema ini sangat banyak sekali. Nggak mungkin selesai, nanti ini akan berseri juga. Baiklah. Nah, maksud dan tujuan. Ceramah seri kepemimpinan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar pemahaman tentang paradigma kepemimpinan strategis itu, Pak. Ya, sasaran ini yang dicapai agar para peserta atau Zoom lain, ya, atau online terinspirasi dan memiliki motivasi serta memahami paradigma kepemimpinan strategik situ, Pak, sebagai proses pengambilan keputusan dalam rangka menyusun rencana strategis. Ya, menyusun rencana strategis. Untuk apa? Melaksanakan tugas yang diamanatkan atau diperintahkan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan pada Zoom-Zoom yang terdahulu, bahwa esensi daripada kepemimpinan ya adalah pengambilan keputusan. Tapi untuk mengambil keputusan diperlukan pusat kekuatan. Pusat kekuatannya ya, center of gravity dalam proses pengambilan keputusan adalah karakter dan kompetensi. Nanti kita lihat kabinet ini siapa yang punya karakter, siapa yang punya kompetensi. Kita tampilkan satu-satu, tapi bukan hari ini ya, karena tidak selesai ini untuk menjelaskan ini saja, cukup banyak ini. Jadi sedangkan intisari suatu keputusan adalah resultante dari resiko yang akan dihadapi dengan konsekuensi yang harus dipenuhi. Contohnya, ya saya kasih gambaran. Pengambilan keputusan ibu kota pindah ke IKN itu mengandung resiko. Ya, ternyata sekarang banyak rakyat yang tidak setuju, terutama yang ada di Jakarta tidak setuju dengan pindah ibu kota ke IKN. Enggak, kita kan belum tahu apa masa depan IKN ke depan, ya di masa mendatang.
Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi alasannya pasti ada. Kalau dia setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Dan ini sampai sekarang jadi debatable ya di antara yang tidak menyukai pemerintah ya atau lawan-lawan pemerintah. Nah, ini pemerintah harus memenuhi konsekuensi, ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Sehingga nanti ke depannya IKN ini tidak terbengkalai. Ya, menurut informasi sekarang pembangunan di IKN itu sudah selesai, tinggal menunggu tanggal 17 Agustus nanti akan diresmikan. Jadi upacara 79 tahun nanti akan dilaksanakan di sana. Itulah informasi yang kita terima, ya. Dan itu A1 karena pemerintahan yang menyampaikan. Jadi kepemimpinan sejati negarawan berkarakter nasional keindonesiaan mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan dasar cita nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Kemarin kita sudah ya merumuskan apa dasar cita itu, mulai dari jiwa dan semangat kebangkitan nasional, jiwa dan sumpah pemuda, ya, jiwa dan semangat kejuangan para pejuang, cita-cita nasional, tujuan nasional, tugas nasional, Pancasila, wawasan nasional, dan ketahanan terakhir kepentingan nasional. Ya, dia punya tanggung jawab. Jangan semangat kebangkitan nasional sudah mulai tergerus. Orang tidak lagi memikirkan nasionalis. Ya, sudah bermacam-macam, ya. Kemudian jiwa dan semangat pemuda 928 itu semangat kepemudaan pun sudah luntur. Ya. Semangat juang apalagi? Dia semangat kejuangan dan para pejuang ini sudah berubah, bukan semangat juang untuk bagaimana Indonesia merdeka tadi, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Demikian juga cita-cita nasional, tujuan nasional, tugas nasional ini belum dilaksanakan secara komprehensif, holistik dan integral. Ya, secara sistematis, masif, ya, ini belum dilaksanakan. Jadi kita akan mengupas inilah. Kalau dia memang kepemimpinan negarawan sejati, dia harus bisa mewujudkan dasar cita ini. Nah, sekarang malah ada tuntutan dosa nawacita. Jadi yang akan digembar-gemborkan atau yang dia akan dikumandangkan pada saat nanti 17 Agustus maupun pada saat transisi pergantian pimpinan nomor 1 di Indonesia. Ya, baiklah. Kemarin sudah saya jelaskan strata level kepemimpinan negarawan. Jadi di setiap level ini harus ada siapa-siapa mereka yang bertanggung jawab. Seperti level ini ada level strategi, ada level strategis, ya, ada level operasional atau organisasional, ada level di taktis, teknis dan prosedur. Jadi di mana ada presiden, di mana para menteri, di mana para gubernur, bupati dan sebagainya, di mana para bupati dan wali kota. Ini harusnya tertata. Tapi saya mau mengingatkan kembali, ya, karena residu paradigma salah satu diantaranya, ya, ketika Indonesia merdeka, hubungan antara daerah dengan pusat tidak harmonis. Apalagi setelah reformasi, bupati nggak mau tahu apa itu perintah gubernur. Ya, gubernur juga demikian kepada presiden ataupun kepada para menteri, kecuali mereka satu partai. Karena sekarang visinya partai juga berbeda-beda. Ya, nah ini. Jadi mereka tidak fokus. Nah, setiap strata ini, setiap tataran ini punya fokus perhatian. Ya,
Kalau sampai presiden turun sampai ke bawah, belusukan atau cawe-cawe, ini berarti lingkaran di bawahnya ini, organisasi di bawahnya ini nggak berjalan. Ya, kalau umpamanya seorang presiden, pimpinan tertinggi, itu sampai cawe-cawe, ngurusin sampai ke bawah, belusukan, itu berarti kepemimpinan yang ada di bawahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi berjalan sebagaimana adanya. Beda sebagaimana adanya dengan sebagaimana mestinya. Jadi ini kemarin sudah saya jelaskan, tapi masih berkaitan, ya. Nah, kompetensi juga demikian dari level ini, karena dia harus punya ilmu dan seni memberdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional, ya, untuk mencapai tujuan nasional yang saya bilang tadi, ya. Apa itu? Yaitu keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan utuhnya jadi diri bangsa yang Pancasilais sesuai dengan amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dalam mendukung apa? Rencana kampanye nasional. Rencana kampanye nasional itu rencana perang. Perang yang di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan tadi. Namanya rencana kontingensi nasional. Kita sudah krisis di bidang ideologi, krisis di bidang politik, krisis di bidang ekonomi, krisis di bidang sosial budaya, dan krisis di bidang pertahanan keamanan. Jangan dibilang tidak krisis. Jangan nanti saya ditangkap gara-gara kalau saya bilang itu krisis. Kita semua merasakan kok sekarang. Ya, tadi ada orang telepon saya, bagaimana Pak Tobing? Lah, gimana? Bukan saya yang tanggung jawab. Ya pemerintah. Tapi untuk punya ilmu dan seni dia harus punya karakter dong. Punya kompetensi. Ya. Bagaimana dia punya ilmu kalau dia tidak punya seni? Seni ini bisa bisa diimplementasikan kalau dia punya karakter. Karakter seperti apa? Mau karakter ke Arab-Araban? Oh ya tidaklah. Karakter ke Indonesiaan yang sudah saya sampaikan pada penjelasan yang terdahulu. Nah, masing-masing ini punya, tidak sama, ya kan? Baiklah, untuk apa dia punya ilmu seni? Dia harus merumuskan strategi nasional yang sering disebut strategi keamanan nasional. Ya, termasuklah di dalam itu ada strategi kesejahteraan nasional. Ya, yang merupakan bagaimana memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu lagi, kesejahteraan di bidang hubungan internasional. Kalau kesejahteraan di bidang keamanan nasional itu ada dua, melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Banyak profesor, doktor, nanti bisa kita buka ya YouTube-nya, nanti Pak Paul yang buka. Bahwa banyak, biar profesor, doktor pun tidak mengerti mana tugas, mana tujuan. Dia nggak mengerti. Ada berapa sih tugas? Ada yang mengatakan 4 tugasnya. Ada yang mengatakan 5. Yang sebenarnya apa menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Saya kata, kalau saya ada 5. Mari kita debatable. Kalau nggak 5 tugas konstitusi yang dilimpahkan, yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, di sini kita melihat ya masing-masing ini. Tapi tadi kan sudah siapa kepemimpinan di sini, siapa orangnya, bagaimana dia memimpin. Ya inilah ilmu dan seni memberdayakan seluruh kekuatan nasional dan kemampuan nasional. Nah, strategi keamanan nasional ini ya saya mau sampaikan satu-satunya negara ya di belahan dunia ini bahkan di tidak punya strategi keamanan nasional. Silakan Bapak-bapak buka di YouTube atau buka di Google. Ada nggak? Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Kenapa? Karena tidak adanya Dewan Keamanan Nasional. Menko Polhukam tidak bisa bertindak sebagai
Dewan Keamanan Nasional. Singapura punya, Malaysia punya, bahkan Timur Leste yang baru merdeka, sudah bertahun dia merdeka, dia sudah punya, Indonesia nggak punya, karena menjadi debatable, ya debatable, ya antara siapa? Ya antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, antara kepolisian dan dengan TNI juga dengan DPR, ya dengan partai-partai. Nah, mereka tidak setuju adanya Dewan Keamanan Nasional, sehingga sampai hari ini 70 tahun, 79 tahun Indonesia merdeka, ya, apalagi setelah reformasi, tidak ada yang bertanggung jawab tentang keamanan nasional. Ya, ini tolong dicatat ini. Makanya nanti kalau Pak Prabowo Subianto ya menjadi presiden, kita mau lihat, karena dia sendiri yang menyampaikan pidatonya pada saat mau pelantikan para taruna menjadi perwira. Percuma saja kita bangun ya infrastruktur kalau tidak aman. Cuman pertanyaannya bagaimana supaya aman kalau tidak ada strateginya? Ya, baiklah, nanti kita panjang lebar.